Pada saat ini saya, Wiwi Utami, akan menyampaikan materi tentang konsep eliminasi. Adapun tujuan penyampaian materi ini nanti membahas tentang definisi eliminasi, jenis eliminasi, anatomi fisiologi eliminasi, faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi, serta masalah-masalah dalam eliminasi. Kita mulai dari definisi eliminasi. Eliminasi adalah suatu proses pembuangan sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak berguna, baik berupa urin maupun feses. Eliminasi pada manusia digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, BAK, yaitu buang air kecil atau miksi. Yang kedua adalah buang air besar atau defekasi. Miksi merupakan proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Miksi ini disebut dengan tadi buang air kecil. Defekasi atau buang air besar adalah suatu tindakan yang lazim terjadi pada makhluk hidup dalam rangka membuang kotoran atau tinja, baik padat, setengah padat, dari sistem pencernaan. Nah, ini berikut gambar anatomi eliminasi urin. Tentunya terkait dengan kemampuan ginjal dalam memfilter darah, keluarannya berupa urin. Kemudian disalurkan ke ureter, kanan maupun kiri. Setelah itu masuk ke dalam bladder atau kandung kemih. Nah, setelah cukup dikeluarkan ke dalam uretra. Fisiologi miksi. Apa yang terjadi pada saat miksi? Sistem tubuh berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin. Yang mana ada dua langkah. Yang pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yang kemudian akan mencetuskan berkemih. Dan juga bisa dilanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu akan timbul refleks saraf yang disebut dengan refleks miksi atau refleks berkemih. Tujuannya berusaha mengosongkan kandung kemih. Namun jika ini gagal, setidak-tidaknya menimbulkan kesadaran akan keinginan untuk berkemih. Pada eliminasi urin normal akan tergantung pada individu. Biasanya miksi itu terjadi setelah bekerja, makan, atau bangun tidur. Minimal miksi sehari bisa sampai 5 kali. Adapun karakteristik miksi normal, warnanya kuning terang. Ini berasal dari bilirubin, baunya khas NH3 atau amonia. Hal ini juga tergantung usia, intake cairan, status kesehatan seseorang, atau jumlah kebutuhan air pada orang dewasa 1.200 sampai 1.500 ml per hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses eliminasi urin, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Pada bayi belum mampu mengontrol BAK-nya, sehingga bayi mudah sekali BAK. Sosiokultural, psikologi, pada orang yang mengalami kecemasan, biasanya urin akan semakin banyak jumlahnya. Kebiasaan seseorang, biasa BAB di suatu tempat tertentu
akan mempengaruhi seseorang di dalam memudahkan BAB. Tonus otot. Jika berolahraga dengan cukup akan menimbulkan kekuatan otot pelvik maupun paha atas sehingga memudahkan untuk berkemih. Intake cairan dan minuman. Semakin banyak cairan yang diminum, semakin banyak urin yang dikeluarkan. Kondisi penyakit tertentu, misalnya penyakit ginjal, ini memungkinkan seseorang mengalami kelainan perkemihan. Jadi urinnya bisa lebih sedikit karena cairan banyak tertimbun di dalam tubuh atau urin. Pada saat pembedahan, ini diperlukan cairan yang cukup supaya proses pembedahan lancar, fungsi ginjal bisa berjalan dengan lancar. Pengobatan, orang-orang dengan menggunakan obat-obat tertentu yang bisa meningkatkan berkemih, nah ini akan meningkatkan jumlah berkemih. Pada pemeriksaan diagnostik tertentu, seseorang akan dikurangi air minumnya atau puasa juga akan mengurangi jumlah urin. Minuman, alkohol, dan kafein bisa menghambat pembentukan hormon antidiuretik. Sehingga seseorang yang banyak minum ini, maka jumlah kencingnya akan meningkat. Ada beberapa masalah eliminasi urin, di antaranya retensi urin. Ini suatu kondisi urin tertahan. Inkontinensia urin. Ini suatu kondisi seseorang sering BAK. Enuresis, ini istilah lain dari berkemih yang tidak disadari pada saat tidur yang pulas. Ada perubahan pola berkemih, ini yang juga termasuk suatu masalah. Frekuensi, ini berkemih yang lebih dari kondisi normal, biasanya dipengaruhi oleh stres, psikologi, suhu, jumlah cairan. Urgensi, ini tiba-tiba keinginan untuk berkemih. Misalnya seorang tertawa sehingga tiba-tiba berkemih. Disuria, ini artinya adalah nyeri saat berkemih. Poliuri, ini jumlah urin yang banyak, biasanya pada pasien yang mengalami gangguan metabolisme karbohidrat. Maupun urinari supresi, ini karena ada gangguan pada sistem saraf pusat yang mengatur urin. Setelah kita membahas eliminasi urin, berikutnya adalah eliminasi bowel atau eliminasi feses atau istilah lain adalah eliminasi buang air besar. Dalam proses defekasi terjadi dua macam refleks, yaitu refleks defekasi intrinsik dan parasimpatis. Untuk refleks defekasi intrinsik ini berawal dari feses yang cukup masuk ke rektum, kemudian menyebabkan rangsangan pada flexus intensicus dan terjadilah gerakan peristaltik. Setelah feses tiba di anus, secara sistematis sphincter interna akan relaksasi, maka terjadilah defekasi. Sedangkan defekasi parasimpatis dimulai dari feses masuk ke rektum, yang mana akan merangsang saraf-saraf rektum, kemudian diteruskan ke spinal cord, dan dari spinal cord dikembalikan ke kolon descendens, dilanjutkan sigmoid serta rektum yang menyebabkan intensitnya refleks peristaltik, sehingga akan terjadi relaksasi sphincter interna, maka terjadilah defekasi. Nah, dorongan feses juga akan dipengaruhi oleh kontrol otot abdomen, otot diafragma, serta kontraksi otot yang ada di sekitarnya. Nah, ini menunjukkan anatomi fisiologi proses defekasi, yang mana identik dengan anatomi usus besar. Usus besar ini dimulai dari kolon sekund, kemudian naik ke atas, ini namanya adalah kolon ascendens. Berikutnya adalah transversal, ini yang dari kanan ke kiri, kemudian turun ke bawah, ini adalah descendens. Nah, kemudian ini yang bentuk huruf
setengah U ini adalah kolon sigmoid. Nah, di sini ada rektum. Rektum ini memiliki jumlah otot yang banyak, yang fungsinya otot maupun pembuluh darah, saraf ya, fungsinya untuk menahan BAB, sehingga ada seseorang yang mampu menahan BAB dalam waktu beberapa hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi defekasi. Yang pertama itu usia. Umumnya bayi belum memiliki kontrol defekasi karena pengaruh otot maupun persarapan. Sedangkan di sisi yang lain, lansia itu justru mempunyai kontrol yang menurun. Faktor yang kedua, diet. Ada beberapa makanan yang bersifat mempercepat proses defekasi, misalnya sayuran maupun buah-buahan. Ini akan meningkatkan kuantitas BAB. Yang ketiga, intake cairan. Cairan yang kurang mengakibatkan feses menjadi keras karena sisa makanan tersebut selalu diabsorpsi cairan yang ada di dalam feses. Kemudian yang keempat, aktivitas. Olahraga ini meningkatkan tonus otot abdomen, pelvis maupun diafragma sehingga membantu mudahnya proses defekasi. Suatu kondisi emosi, psikologi yang misalnya cemas, takut, marah, ini akan meningkatkan peristatik usus sehingga risiko terjadi diare sangat tinggi. Pengobatan tertentu misalnya menggunakan pencahar. Nah, ini memudahkan BAB. Kalau pasien tidak menggunakan pencahar akan mengalami ketergantungan, yaitu kesulitan BAB. Yang ketujuh adalah gaya hidup. Merupakan kebiasaan dalam rangka melatih pola BAB. Bila dilatih secara teratur, BAB akan juga menjadi teratur. Fasilitas BAB ini juga akan mempengaruhi seseorang. Seseorang yang biasa BAB di tempat yang tersedia, misalnya WC, ya. Jika suatu saat ke suatu tempat yang lain, misalnya di tempat yang umum, sungai atau tempat-tempat yang terbuka, ya, ini tidak akan bisa mengalami BAB yang seperti sedia kala. Ini yang disebut dengan gaya hidup. Yang 8, penyakit. Diare ini suatu kondisi BAB cair lebih dari 4 kali sehari. Sebaliknya konstipasi itu adalah suatu kondisi kesulitan BAB karena BAB semakin ngeras. Ini terjadi pada seseorang yang mempunyai kebiasaan menahan BAB. Yang kelima, anestesi dan pembedahan ini mempengaruhi persarapan yang ada di dalam usus. Biasanya akan normal kembali setelah 24 sampai 48 jam pasca pembedahan. Pada pasien yang mengalami pembedahan mengalami nyeri. Nah, ini seringkali akan mempengaruhi keinginan BAB. Kemungkinan lebih memperhatikan nyerinya sehingga BAB akan ditahan. Yang 11 itu kerusakan saraf sensori. Ini tergantung dari suatu kondisi, misalnya ada kegagalan dari saraf tulang belakang. Ini akan mengakibatkan seseorang tidak bisa mengenali rangsangan untuk BAB. Nah, adapun masalah-masalah umum yang sering terjadi pada eliminasi konstipasi. Nah, konstipasi ini suatu kondisi yang mana feses mengeras sehingga klien kesulitan untuk mengeluarkan BAB. Nah, yang kedua ini lebih parah, yaitu fecal infaction. Ini suatu kondisi feses yang mengeras tadi masuk ke dalam lipatan-lipatan di dalam rektum sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, ini cikal bakal terjadinya masalah misalnya ambeien. Yang ketiga diare, ini suatu kondisi BAB lebih dari 4 kali sehari dengan konsistensi cair, ya. Inkontinensia alvi ini suatu kondisi ya, BAB yang terus-menerus biasanya dipengaruhi oleh lemahnya sistem persarapan. Kembung ini suatu kondisi penumpukan gas di dalam saluran pencernaan, misalnya oleh karena faktor psikologi, oleh karena faktor
tidak tahan atau alergi terhadap makan makanan tertentu, atau lebih banyak mengkonsumsi makan makanan yang mengandung gas. Serta yang terakhir, ini hemoroid, ini suatu kondisi pelebaran pembuluh darah di dalam rektum. Nah, bagaimana fisiologi eliminasi BAB tadi sudah dijelaskan. Nah, ini diulas lagi, biasanya tergantung dari jumlah makanan yang masuk ke dalam rektum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.